Oke, assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Iva. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi kok saya lihat akhir-akhir ini Bu Endang agak sedikit murung ya, kayak ada yang dipikirkan gitu. Apakah ada yang Eh, mengganggu di pikirannya Bu Endang? iya sih Bu. Nah sebenarnya ini ada beberapa hal sih yang ingin saya diskusikan sama Ibu. Oh, jadi Bu Endang ini mau ngobrol sesuatu gitu. Lalu, kalau boleh tahu gitu, apa sih yang mau Ibu obrolkan pada hari ini gitu? Tujuannya apa gitu? Jadi gini Bu, saya ada sedikit masalah gitu. Jadi masalah saya itu terkait dengan tugas tambahan saya sebagai wali kelas. Nah, sekarang ini saya sebagai wali kelas 9C Bu. Nah, di 9C itu ada beberapa anak yang bermasalah seperti itu Bu. Saya sudah melakukan beberapa usaha untuk membuat mereka terhindar dari berbagai masalah tersebut, tapi saya rasa kok usaha saya ini belum berhasil. Seperti itu, Bu. Jadi Bu Endang ini sekarang wali kelas 9C gitu, di mana anak-anaknya ini menurut Bu Endang banyak permasalahan gitu. Bu Endang ingin mencari solusi atas permasalahan itu gitu ya. Ah, kalau menurut Bu Endang gitu, coba cerita kepada saya ketika Bu Endang berhadapan dengan persoalannya anak-anak gini, apa sih yang Bu Endang rasakan melihat kondisi anak-anak yang seperti itu gitu tentunya? Jadi saya sebetulnya ketika melihat mereka itu ada rasa sedih gitu, Bu, dalam diri saya. Nah, sedihnya itu kenapa? Yang pertama, mereka di usia mereka yang masih belia, seharusnya kan bisa fokus pada pembelajaran, mungkin bisa mendapatkan fasilitas belajar yang memadai, sehingga dia bisa belajar dengan baik. Nah, tapi Iya. ini tidak didapatkan oleh mereka. Nah, karena tidak mendapatkan semua hal yang mereka butuhkan itu, akhirnya mungkin di sekolah itu mereka melakukan hal-hal yang sedikit bertentangan dengan peraturan-peraturan sekolah. Jadi Bu Endang rasa ini anak-anak yang bermasalah ini tidak punya tidak difasilitasi gitu belajarnya, terus kurang fokus sehingga melakukan hal-hal yang Bu Endang anggap itu melanggar peraturan sekolah gitu ya Bu Endang ya. Iya, Bu Iva, seperti itu, Bu. Baik kalau gitu. Sekarang saya mengerti nih maksudnya Bu Endang lah. Bu Endang, kita bisa dijelaskan dulu nggak nih bagaimana nih proses pembelajaran yang selama ini berlangsung di sekolahnya Bu Endang gitu, khususnya terutama di kelas gitu ketika sama Bu Endang ataupun dengan guru-guru yang lain gitu, seperti apa proses pembelajarannya? Jadi kalau di sekolah saya proses pembelajaran ya berlangsung sama seperti proses pembelajaran pada sekolah umumnya, Bu. Jadi guru masuk ke dalam kelas, memberikan materi, mengajak anak-anak untuk berinteraksi, seperti itu, Bu Iva. Nah, Oh, eee, kalau saya amati beberapa anak yang bermasalah di kelas saya itu, mereka itu masuk kelas, Bu. Masuk ke kelas, tidak membuat onar di kelas. Nah, kebanyakan masalah yang mereka lakukan itu di luar kelas. oh, jadi anak-anak yang bermasalah ini tetap masuk di kelas, mengikuti pembelajaran seperti biasa gitu. Cuma mereka melakukan masalah-masalah di luar kelas gitu, yang itu dianggap Bu Endang melanggar peraturan sekolah gitu ya, Bu. Lah, menurut Iya, Bu Bu. Endang sini apa yang menyebabkan mereka itu sampai melakukan tindakan itu di luar kelas, padahal di kelas juga baik-baik saja gitu? Iya, saya sempat melakukan obrolan dengan beberapa siswa tersebut, Bu. Nah, dari obrolan tersebut saya bisa menangkap kalau beberapa anak yang bermasalah itu ternyata memiliki masalah juga di rumahnya.
ada anak dari keluarga broken home, kebanyakan seperti itu, Bu. Kemudian ada anak yang orang tuanya selalu bertengkar. Nah, sehingga ketika saya tanyai, mereka itu dalam kondisi kejiwaan yang tidak baik-baik saja menurut saya. Nah, dari situ akhirnya mereka mencoba mencari pelarian, membuat hal-hal yang menurut mereka bisa membuat mereka bahagia gitu, Bu. Nah, salah Hmm. satunya juga kalau yang saya amati, ini yang mereka lakukan adalah memilih pergaulan-pergaulan yang menurut mereka bisa membahagiakan mereka, Bu. Nah, seperti itu, Bu. Oh, jadi oke begini berarti. Jadi selama ini gitu ya, setelah ngobrol-ngobrol dengan anak-anak, Bu Endang ini menemukan bahwa anak-anak yang melakukan permasalahan di luar kelas itu karena mereka itu eh, punya masalah juga di rumah, orang tua yang broken, orang tua yang tiap hari ketemu berantem terus gitu, sehingga mereka mencoba mencari kesenangan, mencari perhatian dari orang lain dengan melakukan tindakan yang menurut Bu Endang itu salah gitu ya, Bu Endang ya. Iya, Bu Iva. Oke, baik. Baiklah Bu, kalau gitu gini, eh, pernah enggak Bu Endang ini melakukan sesuatu yang membuat mereka itu tahu bahwa mencari kesenangan untuk dirinya sendiri itu em, ada beberapa cara gitu. Pernah enggak Bu Endang coba menyampaikan itu kepada anak-anak? Iya, saya juga sempat, Bu, membicarakan hal itu kepada anak-anak. Contohnya, misalnya saya beri opsi, kalian kalau misalnya ada waktu luang, kalian bisa ikuti komunitas-komunitas yang sekiranya itu bisa mengasah potensi kalian. Misalnya kamu suka sepak bola atau futsal. Nah, silakan nanti bergabung di ekskul futsal sekolah atau bisa mungkin bersama teman-teman yang lain bermain futsal bersama, melakukan hal-hal yang positif lainnya. Nah, contohnya seperti itu, Bu. Jadi Bu Endang sudah pernah gitu ya melakukan pendekatan, ngobrol, mengarahkan anak-anak seperti yang tadi Bu Endang bilang, gabung di komunitas yang positif. Kalau kamu suka bola, ikut apa ekskul bola gitu, mencari kesibukan yang positif. Lantas apa yang terjadi pada anak itu? Apakah yang Bu Endang sampaikan itu punya dampak terhadap anak itu atau bagaimana? Selama yang saya amati ini, Bu, apa nasihat-nasihat yang sudah saya lakukan ini sepertinya tidak menarik bagi mereka. Karena misalnya contohnya saat jam istirahat, saya masih menjumpai anak-anak itu bergaul dengan teman-teman lain yang juga bermasalah dari kelas lain, Bu. Nah, akhirnya membuat ulah lagi, melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya lagi. Seperti itu, Bu. Makanya ini juga yang membuat saya bingung, Bu. Jadi dari yang sudah Bu Endang lakukan ini anak-anak ini masih tetap memilih jalan yang menurut Bu Endang itu salah tadi gitu ya Bu? Iya, Bu Iva. Baik, kalau gitu berarti Bu Endang ini sebenarnya sudah tahu gitu ya permasalahan anak-anak ini seperti apa. Terus eh, dari yang sudah Bu Endang lakukan dan sebagainya gitu ya Bu Endang. Eh, Apakah Bu Endang rasa ada faktor lain kah yang mempengaruhi anak-anak masih tetap tidak merespon apa yang sudah Bu Endang sampaikan, nasihat-nasihatnya gitu? Kalau se sepemantauan saya, mungkin anak-anak itu akan bisa berubah lebih baik kalau mendapat dukungan dari guru-guru lain, Bu. Nah, ini yang saya rasa belum didapatkan Hmm. anak-anak sekarang. Oh, jadi Bu Endang rasa gitu ada guru-guru yang sudah enggan untuk memberi perhatian, bahkan tidak peduli dengan kondisi anak-anak yang bermasalah tadi gitu ya, Bu ya? Iya, Bu, seperti itu, Bu. Oke, kalau gitu dari uh, yang terjadi hal seperti itu, apa sih rencana Bu Endang ke depan terhadap anak-anak tersebut gitu?
Begini Bu, karena saya harap saya bisa memperoleh dukungan dari Bapak Ibu guru yang lain, maka untuk langkah selanjutnya saya ingin mengadakan diskusi Bu, dengan Bapak Ibu pengajar di kelas saya. Nah, di diskusi itu saya ingin mencoba eee, mendiskusikan bagaimana langkah-langkah yang bisa kita tempuh sebagai guru untuk memperbaiki laku anak-anak tersebut. Kemudian saya juga akan meminta dukungan kepada Bapak Ibu guru tersebut, Bu. Oh, jadi Bu, wah hebat sekali ya Bu kalau gitu. Ada dua kegiatan yang rencananya Bu Endang lakukan, diskusi dengan guru dan dukungan. Diskusi ini nanti dalam bentuk seperti apa ya Bu? Dan dukungannya juga nanti dalam bentuk seperti apa gitu? Mungkin nanti akan saya kumpulkan, Bu, di suatu tempat seperti itu. Saya ajak ngobrol-ngobrol, saya mintai pendapat. Kira-kira kalau menghadapi anak seperti ini, langkah guru itu seperti apa? Mungkin juga karena saya sudah mempelajari tentang KSE dan juga PSE, itu juga saya sosialisasikan ke Bapak Ibu guru. Mungkin di situ nanti itu juga bisa menjadi salah satu jalan untuk menemukan solusi untuk menghadapi anak-anak tersebut, Bu. Wah, hebat sekali ya Bu. Berarti Bu Endang ini mengajak rekan-rekan untuk bisa menerapkan pembelajaran KSE yang sudah Bu Endang dapat gitu ya Bu ya. Tapi dari dua rencana tadi Bu, kalau Bu Endang diminta untuk memilih gitu, rencana manakah yang akan Bu Endang untuk saat ini gitu? Mungkin langkah awalnya ya melakukan diskusi itu dulu, Bu. Diskusi untuk memperoleh pemahaman yang sama dari semua guru yang mengajar di kelas saya, supaya mereka juga hatinya terbuka untuk melakukan perbaikan kepada anak-anak tersebut. Oh, jadi di sini Bu Endang ingin teman-teman rekan guru yang ngajar di kelasnya Bu Endang itu terbuka hatinya untuk bisa itu ya Bu melalui pembelajaran KSE yang mau Bu Endang kenalkan gitu ya. Jadi yang prioritas pertama itu. Gini Iya, Bu, adakah langkah yang lain gitu yang bisa Bu Endang lakukan setelah diskusi itu seperti apa? Apakah ada langkah yang menunjukkan oh ternyata setelah saya diskusi ini ada manfaatnya nih lah tak ukuran kebermanfaatan yang sudah Bu Endang lakukan itu Bu Endang menggunakan apa cara apa gitu. gini Bu, jadi rencana saya setelah diskusi awal itu, nanti saya akan melakukan tindak lanjut Bu. Nah, tindak lanjut ini saya lakukan secara pribadi ke masing-masing guru yang mengajar di kelas saya. Jadi mungkin 1 minggu setelah diskusi itu saya akan bertanya satu persatu secara pribadi Bu kepada guru-guru yang mengajar di Hmm. kelas saya. Apa ada perubahan positif dari anak-anak saya atau bagaimana? Seperti itu, Bu. Jadi saya tetap terus memantau perkembangan anak saya lewat diskusi pribadi, Bu, dengan masing-masing Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas saya. Oh, oke, jadi ada nih apa setelah diskusi itu ada tindak lanjut gitu ya Bu Endang yang harus Bu Endang lakukan untuk melihat perkembangan dan bagaimana respon guru-guru setelah diajak Bu Endang diskusi gitu ya tentunya. Iya, Bu. Saya usahakan seperti itu. Uh, Sepertinya menarik sekali ya Bu. Nanti dari diskusi itu Bu Endang mau memperkenalkan KSE gitu. Nanti saya juga mau gitu sekalian sharing materi itu ke teman-teman gitu. Nanti coba saya diingatkan sehingga saya bisa berpartisipasi dalam kegiatannya Bu Endang lah. Kira-kira selama proses diskusi sampai ditindak lanjut, apakah ada orang-orang yang bisa membantu Bu Endang selama proses tersebut berlangsung gitu? Karena tentunya kan tidak Saya bisa serta-merta satu kali dua kali ya Bu. Iya, Bu. Saya rasa yang bisa membantu saya mungkin Waka Kesiswaan, Bu, ya, yang bertanggung jawab untuk siswa-siswa yang ada di sekolah saya dan juga guru BK, Bu. Oh jadi ada apa
wakakesiswaan gitu bersama dengan BK yang bisa membantu Bu Endang untuk bisa melakukan diskusi serta tindak lanjut keberlangsungannya itu ya. Wah, itu ide bagus sekali ya Bu dari hasil diskusi kita hari ini. Saya pengen gitu Bu Endang bisa nggak menggambarkan lagi komitmen komitmen dalam arti ada kegiatan terjadwal atau lembah yang UN atau apalah itu ya gambaran komitmen di mana Bu Endang bisa melihat ada perubahan dari anak-anak terus ada tindak lanjut dari guru berdasarkan diskusi gitu dalam Bu, menciptakan pembelajaran yang aman nyaman bahkan bisa dikatakan berdampak gitu bagi anak-anak. baik, dari diskusi awal itu nanti saya akan coba membuat lembar refleksi untuk masing-masing guru. Nah, ini saya berikan kepada Bapak Ibu guru, meminta Bapak Ibu guru untuk mengisi 1 minggu sekali seperti itu Bu, untuk melihat bagaimana perkembangan anak-anak selama 1 minggu ini. Kemudian setelah selesai mungkin saya akan ambil lagi, saya lihat bagaimana perkembangannya sambil diskusi pribadi dengan Bapak Ibu guru. Kemudian jika ada sesuatu yang perlu kita rencanakan ke depannya, saya komunikasikan langsung Bu kepada Bapak Ibu guru tersebut. Begitu selanjutnya sampai ada perubahan positif dari anak-anak saya Bu. Oh, wah, bagus sekali ya, Bu. Jadi Bu Endang akan menyiapkan lembar gitu yang harus diisi, dipantau oleh Bapak Ibu guru terhadap kondisi anak-anak tersebut. Kemudian Bu Endang yang dari ceritanya Bu Endang tadi, dari lembar yang sudah diisi, Bu Endang mencoba untuk ngajak ngobrol guru-gurunya seperti apa dan bagaimana komunikasinya sampai pada akhirnya ada perubahan positif gitu ya, Bu Endang ya. Iya Bu. Wah, keren banget ya Bu. Semangat ya Bu. Saya yakin Bu Endang pasti bisa tetap semangat demi anak-anak. Bagaimanapun mereka adalah aset kita, aset bangsa. Dalam kondisi apapun tidak ada anak-anak itu yang dalam arti nakal gitu. Pasti ada banyak faktor yang sudah seperti yang Bu Endang tahu tadi gitu ya. Bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak itu melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dianggap itu tidak sesuai dengan aturan sekolah gitu. Uh, iya Bu Endang? Iya Bu Iva, saya terima kasih sekali Bu ya. Dari obrolan kita hari ini, saya mendapat pencerahan ini Bu, tentang apa yang harus saya lakukan ke depannya. Iya Bu, sama-sama. Saya juga senang sekali untuk bisa ngobrol-ngobrol hari ini karena saya lihat kok beberapa hari kemarin Bu Endang agak kurang semangat, kayak ada banyak sekali yang dipikirkan gitu lah. Semoga sih pertemuan kita, obrolan kita hari ini itu bermanfaat bagi Bu Endang tentunya dan bisa punya dampak positif juga terhadap anak-anak. Mungkin seminggu lagi setelah Bu Endang itu melakukan obrolan dengan rekan guru gitu sampai akhirnya memberikan catatan itu saya pengen ngobrol lagi nih sama Bu Endang. Kira-kira gimana ya Bu hasil obrolannya tadi dengan rekan-rekan guru yang mengajar di kelasnya Bu Endang, terus responnya anak-anak seperti apa? Boleh ya Bu ya? Oh boleh sekali Bu, saya terima kasih ya Bu, atas bantuannya. Iya, sama-sama ya Bu. Kalau gitu saya ini mau 15 menit lagi mau masuk di kelas nih ya Bu. Saya izin dulu, undur dulu untuk bisa persiapan masuk di kelas saya yang akan saya ajar setelah ini. Terima kasih ya Bu Endang. Terima kasih juga Bu Iva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop recording tak Bu? Iya, loh Bu, rekaman akan Sudah tak? disimpan di Belum? Google Drive pengelola rapat.